Perkenalkan, nama saya Fitriah Andriani Rambe, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran mata pelajaran IPA, materi pokok cahaya dan optik, submateri gangguan pada mata manusia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai dan Bapak Ibu guru penilai, mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semuanya baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, yang piket silakan berdoa. Kalau orang yang piket silakan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semuanya hadir hari ini? Absen dulu ya. Afgan. Ya. Arleta. Kaisar. Ragil. Oke, hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu gangguan pada mata manusia. Ya. Tapi sebelum kita masuk belajar, Ibu akan memberikan assessment diagnostik kognitif untuk kalian jawab. Ini berguna untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Ya. Jadi dijawab ya. Pertanyaannya hanya ada 2 soal. Dijawab secepatnya. Ibu beri waktu 2 menit. Ayo, jawab sekarang. Jangan lupa tulis namanya ya. Lalu kumpulkan ke depan. Dijawab masing-masing ya, jangan lihat temannya. Ya, jangan lupa tulis namanya. Sudah? Waktunya habis, silakan kumpul. Baiklah, kalau begitu semuanya fokus ke depan. Ya, di depan Ibu Guru ada menampilkan video tentang seseorang yang menggunakan kacamata. Lalu bagaimana jika kacamatanya dilepas? Bagaimana pendekatannya? Semua perhatikan ya. Sudah dapat perbedaannya? Dia bilang jangan lupa ya. Selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan pemantik depan? Lihat. Pertama, apakah penyebab seseorang menggunakan kacamata minus atau plus ataupun menggunakan lensa kotak? Ya, lagi Karena kabur penglihatannya. karena kabur penglihatannya. Baik, terima kasih Ragil. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui seseorang mengalami cacat mata? Ya, Kaisar. Dengan cara memeriksa. Dengan
cara memeriksanya ya. Terima kasih. Jadi manfaat kita mempelajari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama dapat mendeteksi dini gangguan mata pada anak atau pada kalian untuk mengantisipasi adanya kebutaan sejak dini. Ya, perhatikan di depan semuanya. Yang kedua, mengatur penggunaan gadget, komputer, maupun TV untuk menjaga kesehatan mata. Lalu yang ketiga, mencegah terjadinya penyakit mata atau mengurangi resiko kerusakan mata akibat penyakit yang belum terdeteksi. Ya, yang terakhir, menyadarkan penderita yang tidak tahu adanya gangguan pada mata. Penyakit mata ini tidak menimbulkan gejala pada awal kemunculannya. Contoh, seperti mata minus atau rabun jauh. Biasanya dia tidak tahu bahwasanya dia sudah mengalami rabun jauh. Dia rasa seperti biasa saja. Apalagi dia bisa bikin mata begitu, akomodasi tubuh, ya kan? Jadi dia rasa dia normal. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kajian literatur dan diskusi kelompok dalam lembar aktivitas, peserta didik atau kamu dapat mengidentifikasi gangguan pada mata manusia secara cepat. Lalu yang kedua, melalui diskusi kelompok dalam lembar aktivitas, kamu dapat mengemukakan pendapat tentang cara mengetahui dan mengatasi gangguan pada mata serta solusi pencegahannya secara bergotong royong. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan laporan hasil observasi, tindakan pencegahan dan cara mengatasi gangguan pada mata secara mandiri. Oke, sekarang semuanya perhatikan ke depan. Suara ibu terdengar sampai di belakang? Dengar, Ibu. Oke, semua fokus ke depan ya, perhatikan. Di depan, ibu guru tampilkan dua gambar orang membaca. Ya, gambar pertama dan gambar kedua. Ya. Setelah melihat kedua gambar di atas, identifikasikan masalah apa yang ada pada gambar. Sekarang coba kalian identifikasikan masalah yang ada. Siapa yang bisa? Ya, Novi. Bagaimana cara seseorang mengetahui kacamata yang kita ditanya? Lalu ada lagi? Ya, Bagaimana cara mengatasi cacat mata agar membaca atau melihat dengan normal? bagaimana cara mengatasinya ya? Supaya kedua orang ini bisa membaca secara normal. Lihat, ada yang mendekatkan buku, sedangkan yang satunya lagi masih jauh. Oke, baik. Jadi pertanyaan kalian, bagaimana cara mengetahui serta mengatasi cacat mata agar mata kembali normal, ya kan? Agar mata bisa membaca atau melihat secara normal. Untuk menjawab pertanyaan kalian, kita akan melakukan observasi, sudah, untuk mengukur jarak membaca masing-masing anggota kelompok. Ya. Sebelum melakukan observasi, kita akan bagi kelompok dulu. Kelompoknya sesuai dengan pertemuan minggu lalu. Jadi, masih ingat kan anggota kelompoknya? Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Semua sudah bawa alat dan bahan? Ya. Belum sudah bawa alat dan bahan, yaitu meteran. Mana meteran yang dibawa? Ya, dan bahan bacaan ini bisa buku ataupun lembar aktivitas kalian ya. Masing-masing ketua kelompok ambil KPD-nya ke depan. Bagikan lembar aktivitasnya kepada teman-temannya ya, ke setiap masing-masing anggota kelompok kalian. Semua sudah dapat LKPD? Perhatikan LKPD-nya semua ya. Oke. Sebelum kalian
nanti. Lalu yang kedua, assessment formatif, yaitu pada lembar aktivitas kalian. Nanti ibu akan menilai profil pelajar Pancasila kalian, yaitu bergotong royong dan mandiri. Sudah? Jadi kamu harus bergotong royong dalam mengerjakan observasi kalian ini, ya. Mandiri itu nanti saat kalian presentasikan di depan, ya. Nanti yang terakhir ada assessment sumatif. Ini nanti di akhir pembelajaran, ya. Oke, sekarang perhatikan lembar aktivitas kalian. Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaanmu, lakukan observasi yang ada pada lembar aktivitasmu. Lihat di situ lembar aktivitas peserta didik, judulnya mata-mata. Lalu ada tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan pengumpulan data dan eksplorasi, kamu dapat mengidentifikasi penyakit mata berdasarkan gejala dan penyebab yang menimbulkannya secara tepat. Lalu yang kedua, menjelaskan solusi untuk membantu mengurangi dampak buruk setiap penyakit mata secara tepat. Ya. Lalu yang ada B, kegiatan diskusi. Di situ ibu memberi artikel 10% anak usia sekolah mengalami gangguan mata, tetapi banyak yang tidak terdeteksi. Jadi sekarang ini waktunya untuk mendeteksi. Nanti dari artikel tersebut kamu buat identifikasi masalah, lalu buat pertanyaan penelitiannya. Ya, ada di situ ada kolomnya, ada untuk rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Ya. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, marilah kita lakukan observasi di bawah ini. Lihat di situ ada alat dan bahan. Masing-masing perhatikan ya. Yang pertama, menggaris barometeran. Ada, semua ada barometeran. Lalu yang kedua, buku paket atau buku bacaan. Ini bebas ya, kamu bisa pakai yang mana saja. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, masing-masing anggota kelompok secara bergantian mengukur jarak terjauh atau terdekat dalam membaca buku. Yang ketiga, tulislah nama anggota kelompok pada kolom yang disediakan. Ada kan? Selanjutnya, ukurlah jarak terjauh atau terdekat anggota kelompokmu saat membaca menggunakan penggaris barometeran dengan menerapkan alat ukur tersebut dari alis mata. Ingat ya, dari alis mata. Lalu identifikasikan gangguan mata yang diderita oleh anggota kelompokmu. Lakukan secara bergantian dalam kelompok dan diskusikan pertanyaan yang tersedia. Di situ ada petunjuk keselamatan kerja. Berhati-hatilah dalam menggunakan alat dan bahan. Saat kamu mengaplikasikan meteran di alis, hati-hati jangan sampai terkena ke mata. Ya. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan alat dan bahan. Sampai di sini paham? Sambil kamu mengerjakan observasi kalian, ibu juga akan sambil menilai. Oke? Silakan dikerjakan.
perhatikan pertanyaan yang ada pada gambar ini sekalian. Ada pertanyaan analisis ya. Yang pertama pertanyaannya, dari data yang telah kamu kumpulkan, manakah yang termasuk dalam miopi jauh, normal ataupun hipermetropi? Jelaskan perbedaannya dari segi kemampuan membaca dan kacamata apa yang tepat untuk digunakan. Kedua, kebiasaan apa yang menyebabkan cacat mata tersebut bisa terjadi? Hal apa yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Lalu yang ketiga itu ada gambar, perhatikan gambarnya. Lalu menurutmu apa yang dialami oleh orang tersebut ditinjau dari kemampuannya melihat buku di hadapannya. Apa yang dapat kamu sarankan untuk membantunya mengatasi hal tersebut? Ya. Yang keempat juga sama. Perhatikan gambar yang ada, lalu ada pertanyaan, menurutmu apa yang dialami orang tersebut ditinjau dari kemampuannya membaca buku di hadapannya. Apa yang dapat kamu sarankan untuk membantunya mengatasi hal tersebut. Lalu yang terakhir nomor 5, kamu lihat ada gambar 1 pakai lensa kontak, gambar 2 pakai kacamata. Apabila kalian mengalami gangguan mata, manakah yang akan kalian pilih untuk mengatasi gangguan mata pada mata kalian? Gambar 1 atau gambar 2? Berikan argumentasinya. Sudah, setelah itu kalian buatlah kesimpulan dari observasi kalian dan ide gagasan pembicaraan masalahnya ya. Semua sudah nak? Sudah ya, waktunya sudah habis. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil laporan kelompoknya di depan. Ya, kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok yang lain silakan menanggapi ya atau berikan saran. Ayo, kelompok siapa yang mau maju pertama? Ya, kelompok depan silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok KKK yang mempresentasikan hasil observasi kami. Gangguan hasil observasi. Mengidentifikasi gangguan pada mata, pencegahan serta solusi untuk mengatasi penyakit mata. Nomor 1, peserta didik dapat mengidentifikasi penyakit mata berdasarkan gejala dan penyebab yang menimbulkan secara tepat. 2, peserta didik dapat menjelaskan solusi untuk membantu mengurangi dampak buruk setiap penyakit mata secara tepat. Dan hasil diskusi kami, tabel observasi nomor 1, Muhammad Kaisar Ali Hindumain, jarak membaca normal 25 cm, jarak membaca terjauh 150 cm, jarak membaca terdekat 25 cm. Gangguan mata yang diderita normal. Nomor 2, Safira, jarak membaca normal 25 cm, jarak membaca terjauh 150 cm, jarak membaca terdekat 25 cm. Gangguan mata yang diderita normal. Apabila kalian mengalami gangguan pada mata, manakah yang akan kalian pilih untuk mengatasi gangguan pada mata kalian? Berikan argumentasi. Jika saya mengalami gangguan Dari hasil observasi ini ada beberapa kemungkinan yang memiliki
air mata dan memakan makanan yang mengandung vitamin A dan mengurangi penggunaan air minum. Kemudian dua, cara menjaga kesehatan mata yaitu memakan makanan yang mengandung vitamin A dan membatasi penggunaan handphone atau gadget. Sudah? Kalau tidak ada, silakan kelompok 4. Sekian dari kami, Ya bagus ya untuk kelompok 4. Silakan kelompok berapa lagi yang mau maju? Ya sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kelompok kami. Masih ada Ada yang mau bertanya tentang Nabi? Tidak ada? sekian hasil dari kami setiap Ya silakan, selanjutnya kelompok 2. Ya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami dari kelompok 2 yang presentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, nomor 2, dawan. Jarak membaca normal 25 cm. Jarak membaca terjauh 75 cm. Jarak membaca terdekat 25 cm. Gangguan mata yang tidak terlalu jauh.
kabur masih bisa melihat secara normal tanpa menggunakan kacamata ataupun lensa kontak. Jika mata yang sudah kabur ingin melihat normal, maka harus melakukan operasi mata. Baik, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang telah mempresentasikan hasil laporan hasil observasinya di depan. Dalam hasil pengamatan kalian yang bersama, ada teman yang matanya masih normal, ada juga ya matanya sudah mengalami gangguan yaitu kabur jauh. Dari hasil observasi kalian tadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Petronella. Untuk mengetahui cacat mata yang diderita, kita harus memeriksanya agar dapat dibantu dengan menggunakan alat bantu melihat seperti kacamata atau lensa kontak. Ya, baik. Benar ya? Ya, itu kesimpulan dari teman kalian. Perhatikan semua ke depan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, di situ ada gambar 1, gambar 2, gambar yang tadi ya. Pertanyaan kalian yang muncul tadi, bagaimana cara seseorang mengetahui cacat mata yang diderita? Dan bagaimana cara mengatasi cacat mata agar bisa membaca atau melihat dengan normal? Jawabannya, dari hasil observasi kalian tadi dapat disimpulkan bahwa cara seseorang untuk mengetahui cacat mata yang diderita yaitu dengan melakukan pemeriksaan mata. Cara mengatasi cacat mata agar bisa membaca atau melihat dengan normal yaitu dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak sesuai dengan cacat mata yang diderita. Serta bisa juga operasi mata, namanya operasi lasik. Kalau pakai kacamata yang seperti itu ya, kacamata ini kacamata minus, itu rambut jauh. Ya. Ini ada pengotot kalian. Gangguan pada mata yaitu adalah rambut dekat, hipermetropi. Yang kedua rambut jauh, miopi. Yang ketiga presbiopia, ini mata tua. Yang keempat astigmatisme, mata silinder. Ini retina matanya tidak beraturan bentuknya. Lalu yang selanjutnya buta warna. Buta warna itu dia tidak bisa menderita buta warna, dia tidak bisa membedakan warna, ya. Lalu glaukoma, ini bisa menyebabkan kebutaan. Lalu mata merupakan salah satu organ tubuh yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Sekitar 83% informasi yang diperoleh manusia masuk melalui mata. Ya. Itu karena mata menjadi indera penglihatan yang memungkinkan kita untuk melihat segala hal. Maka dari itu, mata penting untuk dijaga kesehatannya. Jika tidak, kita bisa mengalami berbagai gangguan penglihatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan mata yaitu konsumsi vitamin, lindungi mata dari sinar matahari. Lalu yang ketiga, terapkan aturan 20-20-20. Jadi saat kamu melihat ke gadget itu 20 menit, istirahatkan mata kamu selama 20 detik untuk melihat jarak 20 kaki. Maksudnya melihat pemandangan yang jaraknya 20 kaki, 20 atau 6 meter. Selanjutnya kunjungi dokter mata secara teratur. Ya, untuk memeriksa mata sekarang ada yang otomatis menggunakan alat. Alatnya disebut auto refraktor. Di dalam auto refraktor ini ada menggunakan gambar-gambar. Ya. Tujuan dari adanya gambar ini adalah untuk membuat mata terfokus pada satu objek dan tidak bergerak-gerak. Hal ini akan membuat hasil pembacaan auto refraktor menjadi lebih akurat. Ini dia contoh alatnya. Kalau yang itu yang atas manual ya, dan biasanya dikasih kacamata kosong, lalu dikasih masuk lensa-lensa. Lalu yang nomor 2 dan 3 ini yang pakai auto refraktor. Jadi kamu hanya tinggal lihat ke dalam alat, nanti di dalam alat itu ada gambar. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan penutup yaitu refleksi. Mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan kamu selama pembelajaran berlangsung? Siapa? Ayo, siapa? Saya
Saya merasa senang karena saya dapat mengukur jarak membaca saya. Karena dapat mengukur jarak membaca ya. Selanjutnya yang terakhir, tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Tasya? Saya akan menjaga kesehatan mata saya. Saya akan menjaga ibu saya yang selalu sering bermain gadget dan Istirahatkan mata ya. Terima kasih untuk semua yang telah merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Oke, di sini Ibu akan memberikan reward. Baik, dari hasil observasi kalian tadi dan presentasi kalian tadi, Ibu akan memberikan 4 reward. Kelompok yang paling aktif jatuh pada kelompok berapa ya? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan lagi hadiahnya. Makan apa? Bagi-bagi kelompok ya. Yang kedua, kelompok paling kreatif jatuh pada kelompok berapa kira-kira? Kelompok 4. Ketiga, kelompok terbaik. Ini kelompok terbaik dari hasil presentasinya ya. Jatuh pada kelompok 3. Dan yang terakhir, kelompok tersolid yang kerjasamanya paling bagus jatuh pada kelompok 3. Kelompok 3. Beri tepuk di kelompok 3. Sekarang Ibu akan menilai pengetahuan kalian sudah sampai di mana. Paham tentang gangguan pada mata manusia. Jadi sekarang Ibu akan melakukan asesmen sistematik, ya. Kalian akan mengerjakan 3 soal saja. Kerjakan sekarang, beserta ada Ibu memberikan angket motivasi. Tulis nama lalu kerjakan, ya. Hanya Ibu beri waktu 5 menit saja, ya. Masing-masing ketua kelompok ambil terkata. Ya, dicetak ya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kumpul ke depan. Ayo, nak, ke depan. Yang lainnya, ayo. Baik, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya adalah tentang alat-alat otik. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, yang pikir pimpin doa di depan. Kita berakhiri, mari kita berdoa menurut agama Rasulullah dimulai. Doa selesai. Sudah ya? Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.